Shalom, di video kali ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat semua teman-teman yang mungkin saat ini kamu sedang menunggu jawaban doa yang berasal daripada Tuhan. Mungkin sekarang kamu sedang bergumul untuk keluargamu, kamu sedang bergumul untuk pekerjaanmu, pendidikanmu, atau mungkin tentang pasangan hidupmu. Setiap kita mungkin punya masing-masing pergumulan yang sering kita doakan di hadapan Tuhan, dan kita berharap Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang sangat kita harapkan. Beberapa waktu kemarin, seseorang bertanya kepada saya demikian, "Kak, kenapa sih saya sudah bergumul selama ini untuk satu pergumulan ini, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa saya?" Dan saya katakan kepada orang ini, dia hanya perlu terus percaya dan terus berdoa, berharap pada Tuhan. Jangan berhenti percaya. Lalu dia katakan kepada saya, "Apa benar Tuhan mendengar setiap doa kita?" Teman-teman, dengarkan dengan baik. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan mendengar apa yang kamu gumulkan di hadapannya. Dan kamu harus percaya satu hal, bahwa dia sedang mempersiapkan jawaban doa itu dan akan memberikannya kepada kamu. Mungkin sekarang kamu sedang bergumul untuk pasangan hidupmu, dan kamu berdoa karena kamu berpikir bahwa di usia kamu sudah harus menikah mungkin. Atau mungkin kamu punya satu pergumulan yang besar untuk keluarga kamu. Kamu bergumul untuk masa depan kamu, dan kamu melihat bahwa sepertinya nggak ada jawaban dari setiap doa-doamu. Pertanyaan yang sering kita berikan kepada Tuhan adalah, apa benar Tuhan mendengar doa-doa kita? Apa benar Tuhan peduli dengan doa-doa kita? Apa benar Tuhan sangat mengasihi kita? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dari hati kita dan dari pikiran kita ketika kita menunggu jawaban doa dan kita belum menemukan jawabannya. Tapi hari ini saya ingin membagikan satu kisah yang bisa teman-teman pelajari, dan saya percaya teman-teman akan diberkati lewat kisah ini. Dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-45. Di sana dikisahkan tentang ketika Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus yang Yesus kasihi ini sedang sakit. Dan Yesus memang sangat mengasihi Maria, Marta, dan juga Lazarus. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Artinya Yesus nggak langsung pergi ke tempat Maria dan Marta. Namun 2 hari kemudian Yesus akhirnya memutuskan untuk pergi mendapati Maria dan Marta beserta Lazarus. Tapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa Lazarus sudah meninggal dan 4 hari lamanya dia sudah ada di dalam kuburnya. Terlambat bukan? Ya, bagi kita manusia mungkin waktu itu adalah waktu yang sangat terlambat. Kenapa Yesus nggak datang waktu sakit aja? Atau mungkin pada hari ketika Lazarus mati, ada baiknya Yesus sudah ada di sana untuk melakukan mujizat itu bagi mereka. Namun Yesus datang setelah 4 hari Lazarus ada di dalam kuburnya. Dan ketika itu Marta berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, seandainya waktu itu Engkau ada di sini, mungkin Lazarus tidak akan mati." Dan Yesus mengatakan kepadanya bahwa Lazarus pasti akan bangkit. Tapi Marta masih saja merasa bahwa nggak mungkin Lazarus bangkit. Sudah 4 hari dia ada di dalam kuburnya. Begitu juga dengan Maria. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Maria mempertanyakan hal yang sama. Mengapa Yesus tidak datang ketika Lazarus sakit? Dan saat ini Lazarus sudah ada di dalam kuburnya selama 4 hari. Tapi dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Dan semua hal yang kelihatannya mustahil bagi kita sebagai manusia tak pernah mustahil bagi Tuhan. Ketika Yesus menyuruh mereka untuk menggulingkan batu
dari kubur Lazarus, Yesus lalu memanggil Lazarus, dan Lazarus, orang yang sudah mati 4 hari itu, dia bangkit dan keluar dari kuburnya. Dari kisah ini, saya ingin membagikan satu hal, bahwa menunggu waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Mungkin sebagai manusia, kelihatannya sudah sangat terlambat. Ya, 4 hari di dalam kubur adalah satu waktu yang cukup terlambat ketika Yesus datang ke sana. Bagi Maria dan Marta, dan tentunya bagi kamu dan saya, 4 hari setelah kematian Lazarus, membuat apa lagi? Ini sudah terlambat. Namun, kita jangan lupa bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang terlambat bagi manusia tidak tentu terlambat bagi Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja sesuai dengan waktunya. Ketika Tuhan mungkin belum menjawab doamu, bukan berarti Dia tidak peduli padamu. Atau mungkin kamu berpikir bahwa Dia tidak mengasihimu. Itu sesuatu yang sangat salah. Karena Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Tidak mungkin Dia menciptakanmu lalu membiarkanmu begitu saja. Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan keadaanmu. Bahkan di dalam firman Tuhan, Dia mengatakan bahwa sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan dan melupakan kamu, Tuhan tetap peduli dan mengasihi kamu. Dia menggendong kamu hingga pada masa tuamu sampai masa putih rambutmu. Jadi jangan pernah berhenti percaya hanya karena jawaban doa itu belum kamu temukan dalam hidupmu. Mungkin itu belum waktunya Tuhan untuk bekerja bagimu. Menunggulah dengan sabar dan tetaplah percaya padanya. Karena 4 hari yang terlambat bagi manusia untuk Lazarus dibangkitkan adalah waktu yang paling tepat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan itu juga yang akan terjadi bagi setiap kita. Bahwa ketika mungkin kita sudah ada di waktu yang paling terdesak untuk menerima jawaban doa dari Tuhan, dan kita berpikir bahwa mungkin ini sudah terlambat, tapi percayalah, itu saat dimana mujizat itu akan terjadi bagimu. Menunggulah dengan sabar, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihimu, Dia peduli pada dirimu, dan Dia akan melepaskan setiap jawaban-jawaban doa terbaik untuk setiap kamu yang percaya dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Jangan berhenti percaya, amin. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua.